Ya, selamat siang, Dian Ayu. Siang, Bapak. Ya, lagi di kantor, di lapas. Bapak lagi lepas. Oh, lagi libur, libur. Yap. Ya, sini ada Selvi Suci. Halo, Selvi Suci. Halo, Selvi. Lagi kerja, Selvi? Ya, untuk peserta mohon disiapkan kertas lembar ya. Nanti kita akan ada simulasi ya. Sudah disiapkan kertas lembarnya? Kertas APS atau folio silakan. Ya, sini ada Rozania. Halo, selamat siang Rozania. Halo, Rozania. Iya, Pak. Siang. Ya, lagi kerja Rozania. Halo, Rozania lagi kerja? Ya, oke. Ya, Alia Rizkiani. Halo, selamat siang Rizkiani. Siang, Pak. Lagi di mana? Di kantor apa di rumah? Di rumah, Pak. Oh, berarti libur ya. Ya, oke. Oh ya, rekan-rekan sekalian, sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti pelatihan nggak? Pelatihan kognitif behavior, terus emosional terapi, pernah ikut pelatihan dari dosen-dosen kalian? Halo? Belum pernah? Belum pernah dosen-dosen Bayangkara belum pernah ngadain itu pelatihan atau simulasi? Belum, Pak. Belum ya? Oke.
Oke, mungkin saya bisa sebagai pendorong ya buat dosen-dosen lain untuk memberikan pelatihan ya pada mahasiswa ya. Oke. Ya, ini ada 10 orang ya, kita mulai saja. Ya, karena mengingat waktu tinggal durasi tinggal 1 jam lagi. Ya, oke. Ya, Agustina. Ya, selamat siang Agustina. Ya. Ya, dari semester berapa Agustina? Semester 2? Aku semester 4, Pak. Oh, semester 4 kelas berapa itu? 4A5. Oh, 4A5, oke. Teman-teman yang lain sudah dihubungin Agustina? Iya, Pak, sedang dihubungi. Iya. Ya, oke, kita coba aja ya untuk menampilkan slide-nya. Ya, sudah terlihat belum rekan-rekan? Slide saya? Halo, Romi? Agustina? Sudah terlihat belum? Di layar Anda? Sudah ya? Oke. Ya, ini saya saya admit dulu. Sudah terlihat. Sudah ya? Ya. Belum, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah ya? Ya, oke. Ya, kita mulai saja. Ya, selamat siang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kita selalu sehat dalam lindungan ya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Oke, perkenankan saya akan memberikan pelatihan. Ya, itu pelatihan logoterapi. Ya, tentunya kalian sudah pernah mendengar istilah logoterapi. Halo? Halo? Ya. Sudah pernah kalian mendengar logoterapi? Ya, kalaupun belum, ya, ini saya akan menerangkan ya atau menjelaskan sedikit mengenai pelopor dari logoterapi itu, yaitu Viktor Frankl ya. Nah, ini lahir di Wina tanggal 26 Maret 1905. Ya, ayahnya itu Gabriel Frankl, ibunya itu Elsa Frankl. Nah, anak kedua dari 3 bersaudara, Viktor itu seorang anak yang sangat cerdas dan selalu ingin tahu. Ya, ketika ketika berusia 4 tahun, dia bercita-cita ingin jadi fisikawan ya. Nah, lalu ketika dia menempuh di sekolah menengah, Viktor ini terlibat aktif dalam organisasi buruh sosialisasi muda yang mengiringnya pada studi-studi psikologi. Ya. Nah, adapun karyanya di sini ada tahun 1925 ya, Frankl ini bertemu langsung dengan Freud ya, dengan Freud atau Sigmund Freud ya, yang penemu psikoanalisa ya. Nah, Frankl ini lebih tertarik kepada teorinya Alfred Adler ya, itu tentang individual ya, tentang individual. Dan setahun kemudian ya, oke,
Saya ini dulu, saya admit dulu peserta yang lain. Oke. Ya, jadi karyanya itu ya, dia menerbitkan artikel itu bernama Psikoterapi and Weltanschauung. Jadi Weltanschauung ini semacam ini religinya. Jadi istilahnya religi ya, ataupun nilai-nilai religinya ya. Nah, dalam jurnal internasional psikologi individual itu milik Adler ya. Jadi lebih fokus kepada individualistik ya. Nah, Frankl ini menggunakan istilah logoterapi untuk pertama kali pada kuliah umum yang dia berikan dan mulai membangun teori psikologinya sendiri ya. Nah, tahun 1928 sampai 1929 ini Frankl ini mengadakan pusat konseling gratis untuk para remaja di Wina ya. Dan 6 kota lainnya dan mulai bekerja di Psychiatric University Clinic. Jadi dia sebagai asisten psikolog ya, atau psikiater ya di University Clinic ya. Oke. Nah, di sini ada konsep logoterapi ya. Logoterapi ini teknik ya, teknik terapi dalam psikologi yang dasarnya itu adalah konseling. Jadi dasar dari terapi ataupun logoterapi yang digunakan sejumlah psikolog itu dasarnya adalah konseling ya. Nah, terapi ini dapat dilakukan secara individual, yaitu terapis dengan satu pasien atau klien ya, maupun secara kelompok ya. Terapis memberikan terapi kepada beberapa klien ataupun pasien dengan permasalahan yang sama ya. Contohnya misalkan masalah putus cinta, masalah patah hati, masalah dengan orang tua terkait dengan apakah harus kuliah dulu atau menikah dulu, terutama bagi perempuan ya. Biasanya tamat SMA ya orang tua pengennya menikah, terus ada juga orang tua yang lain pengennya kuliah misalkan. Nah, itu kan konflik ya, itu ya konflik internal ya. Nah, ini bisa diberikan logoterapi ya dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, adapun objek logoterapi ya, yang pertama itu makna hidup seseorang akan tetap ada walaupun dalam kondisi penderitaan. Nah, maksudnya penderitaan ini kaitannya ya dengan kondisi orang tua yang serba keterbatasan ya. Di saat kita ingin mengeksplorasi keterampilan kita, tapi kita tidak didukung oleh budgeting ataupun ekonomi orang tua kita sendiri. Ya, akhirnya kita harus mencari nafkah sendiri, ya, mencari biaya sendiri untuk menunjang skill kita, kompetensi kita dan sebagainya. Ya. Jadi bagaimana orang dalam keadaan menderita itu tetap memaknai hidupnya. Artinya memaknai hidup ini, orang ini tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ya. Nah, yang berikutnya itu menumbuhkan semangat hidup bagi klien yang mengalami putus asa dan trauma dalam hidup. Ya, dan trauma dalam hidup. Contohnya ketika ditimpa bencana longsor, ya, ataupun bencana tsunami misalkan ya. Nah, ketika salah satu keluarga pasien itu ya mengalami trauma ya, itu kita berkewajiban untuk terjun langsung menangani pasien tersebut, pasien trauma, yaitu dengan melakukan trauma healing ya. Trauma healing lalu diintegrasikan dengan logoterapi ya. Oke. Kemudian membangkitkan potensi klien yang hilang akibat penderitaan hidup. Nah, maksudnya membangkitkan potensi klien ketika klien itu mengalami penyakit kronis, ya, misalkan gagal ginjal, ya, kemudian jantung koroner, ataupun misalkan seperti kanker, kanker ya. Nah, itu tetap dibangkitkan potensi kliennya, ya. Jangan sampai klien itu hilang harapan, ya, hilang harapan untuk
sembuh, ya. Walaupun notabene dokter sudah memvonis bahwa usianya tidak lama lagi, itu tetap sebagai keluarganya itu tetap memberikan semangat, tetap memberikan dukungan, ya, dalam membangkitkan kembali potensi yang pernah sempat pasien itu hilang, ya. Karena dia sudah hilang harapan, artinya sudah putus asa dalam hidupnya, gitu, ya. Nah, berikutnya itu menghayati pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup klien, ya. Ya. Jadi pengalaman hidup dalam melewati rintangan hidup, ya. Jadi maksudnya menghayati pengalaman hidup itu ketika seseorang menghadapi resiko, ya, resiko dalam pekerjaannya, ya. Contohnya misalkan ketika klien itu, ya, difitnah ataupun diintimidasi dalam lingkungan kerjaannya, ya, kemudian bagaimana si klien itu mensiasati supaya, ya, dia tetap eksis atau tetap bertahan di lingkungan tersebut, ya, dengan cara apa? Dengan cara dia menunjukkan kinerjanya atau attitude-nya yang baik, ya, attitude-nya yang baik di lingkungan, walaupun lingkungan itu memusuhinya, ya. Artinya si klien ini jangan sampai dia terbawa arus dari lingkungan itu. Dia harus teguh pendirian. Jadi artinya, ya, dengan menghayati pengalaman hidup, ya, dengan sejumlah dia memakan asam garam, itu tentunya dia sudah lebih matang, dalam arti dia sudah lebih siap mentalnya ketika dia menghadapi masalah seperti itu, ya. Nah, itu menghayati pengalaman hidup dalam melewati rintangan hidup, ya. Oke. Nah, di sini objek logoterapi, ya. Nah, tujuan dilakukan logoterapi itu di mana klien itu diajak memahami makna, ya, makna penderitaan, memahami potensi yang dimiliki, menjalin kembali relasi sosial yang terputus akibat sakit, ya, kayak sakit kanker, ya. Apalagi kalau perempuan tuh kanker payudara, nah itu lebih memukul mentalitasnya, ya, ya, akan memukul mentalitasnya, akan menghilangkan rasa kepercayaan dirinya. Nah, jadi sebagai anggota keluarga itu tetap memberikan support. Jangan sampai kita membiarkan anggota keluarga kita yang mengalami penyakit itu terpuruk dengan sendirinya. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi tetap kita membangun relasi, ya, atau mempush, ya, klien itu untuk, ya, berkomunikasi dengan tetangga, dengan teman-temannya, tetap, ya, supaya ada aura positif yang muncul di dalam dirinya, gitu, ya. Nah, pendalaman nilai berkarya artinya ketika seseorang mengalami, ya, intimidasi dalam pekerjaannya, nah, itu bagaimana orang itu mensiasati supaya, ya, dia tetap eksis dengan apa? Dengan menghasilkan karya, ya, dengan menghasilkan karya. Misalkan seorang mahasiswa, ya, dia diejek teman-temannya, ya, kamu anak mami, kamu anak papi, segala macam, ya. Nah, itu tunjukin bahwa kamu itu tidak seperti anak mami, tidak seperti anak papi, atau tidak kuper. Tunjukin dengan karya, ya, tunjukin dengan karya kepada lingkungan tersebut, ya, supaya lingkungan itu menaruh hormat kepada Anda, ya. Itu. Kemudian nilai penghayatan dari pengalaman hidupnya. Artinya penghayatan ini bagaimana seseorang ketika menghadapi masalah, ya, dia mampu, ya, mengevaluasi, ya, dia mampu mengevaluasi segala keterbatasan atau faktor hambatan yang menghalangi pekerjaannya atau menghalangi eksistensinya dia di lingkungan, gitu, ya. Jadi itu namanya penghayatan. Artinya mengoreksi diri, ya, mengevaluasi diri, kemudian melakukan muhasabah, misalkan pada saat di malam hari untuk bagi muslim, atau misalkan kalau bagi
pemeluk Nasrani ya ke gereja, ya minta pengampunan dosa segala macam, ya. Nah itu namanya nilai penghayatan dari pengalaman hidupnya. Nah, nilai bersikap terutama ketika menghadapi situasi yang tidak bisa dirubah. Nah, artinya ketika Anda menghadapi segala kesulitan, sangat kesulitan terutama dalam bidang keuangan ataupun ekonomi, ya Anda tetap tegar. Anda tetap istilahnya tetap memiliki jiwa kesatria. Artinya memiliki jiwa kesatria ini Anda tidak mudah mengeluh dengan kondisi sesulit apapun yang Anda alami. Ya. Nah, itu namanya nilai sikap ya ketika menghadapi situasi yang tidak bisa dirubah. Ya. Nilai harapan dan pendekatan diri pada Sang Pencipta. Ya. Artinya nilai harapan ini ketika Anda melakukan komunikasi, ketika Anda melakukan ataupun menjalin kerjasama, ataupun ketika Anda melakukan penghayatan, ketika Anda melakukan pekerjaan dengan penuh dengan semangat, ya. Pada saat Anda mengalami masalah, ya, insya Allah di situ ada harapan atau ada secercah harapan. Ya, contoh misalkan ketika mahasiswa tingkat akhir nih, dia mengalami kesulitan dalam menyusun skripsinya. Ya, dalam menyusun skripsinya. Nah, di samping itu ada dosennya yang sangat dosennya tidak memiliki empati terhadap mahasiswa tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya, yang dilakukan mahasiswa dia tetap tegar dan tetap belajar serta tetap berusaha untuk meyakinkan pembimbingnya bahwa dia mampu untuk menempuh sidang skripsi. Itu namanya nilai harapan, ya. Sekeras-kerasnya watak dosen itu pasti ada sisi kelemahannya, ya. Sisi kelemahannya dari apa? Dari perasaannya, ya, dari emosionalnya mungkin, ya. Itu bisa kalian manfaatkan, ya. Dilihat, ya. Dilihat dari kondisi dosen itu seperti apa, ya. Nah, itu. Kemudian pendekatan diri pada Sang Pencipta. Nah, ini jangan lupa Anda harus mengingat ibadah, ya, harus tetap konsisten dalam melakukan ibadah, ya. Nasrani bidah ke gereja, rajin ke gereja, yang Muslim rajin ke masjid, atau kan melakukan kegiatan ibadah sunnah yang lainnya misalnya, ya. Nah, itu. Jadi tujuan untuk melakukan logoterapi seperti itu. Oke. Di sini ada teknik pemahaman diri, ya. Jadi di sini kalian itu artinya meminta klien untuk merenung. Artinya saya meminta kalian itu merenung, ataupun nanti ketika kalian melakukan konseling itu kalian meminta kliennya merenung, ya. Merenung sejenak dalam memahami kekuatan dan kelemahan ataupun potensi perilaku buruk dan baik klien, ya. Nah, jadi mohon disiapkan kertas lembar, ya, untuk peserta pelatihan. Nah, di sini ada topiknya, ya. Topik memahami diri adalah mengetahui dan menyadari kekuatan dan kelemahan pribadi. Nah, hal ini dapat dicapai dengan perenungan dan memanfaatkan kesan-kesan dari orang lain mengenai diri kita atau diri Anda. Ya, memahami diri sendiri adalah awal dari pengembangan pribadi. Nah, instruksinya, ya, siapkan kertas lembar untuk masing-masing peserta, ya. Tulislah jawaban dari soal yang di bawah ini dan dengan waktu 20 menit. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya, siapakah saya? Ya. Ya, yang pertama, ya, yang A, ya. Tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang Anda kagumi dari pasangan Anda. Artinya pasangan Anda ini bisa teman kerja, kalau yang sudah berumah tangga suami Anda atau istri Anda, atau misalkan kalau masih pacaran, ya mungkin pacar Anda gitu, ya. Nah, ini tuliskan dulu. Lalu yang B-nya itu setelah Anda melakukan tulis, ya, tuliskan beberapa sifat
dan perilaku yang kurang Anda senangi dari pasangan Anda. Ya, artinya pasangan Anda ini bisa relasi kerja atau partnership kerja atau rekan kerja Anda, ya. Kalau dalam rumah tangga ya suami istri misalkan, atau misalkan dalam hubungan sosial misalkan pacar ya, ataupun sahabat misalkan, ya. Nah ini ya. Yang kedua itu tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang Anda kagumi dari saudara atau teman Anda. Ya. Tuliskan ya beberapa sifat dan perilaku yang Anda kagumi dari saudara ataupun teman Anda. Ya. Yang kedua, yang B, tuliskan beberapa sifat dan perilaku yang kurang Anda suka dari saudara atau teman Anda.